Halo bos, kalau kita dengar kata sukses usia muda, gua ngerinya itu malah berimpact buruk sama mindset kita, sama mental kita bos. Kenapa bos? Lu sering nggak kayak gini nih? Ketika lo pagi hari mau berangkat ke kantor, lu ngerasa mood lu jelek, lu nggak semangat. Atau pada saat bekerja pun, lu merasa pekerjaan lu tuh sia-sia. Pekerjaan lu tuh bener apa enggak ya? Pekerjaan gue ini kok memberikan sukses gak ya? Padahal awalnya pada saat lu masuk kantor itu, atau pada saat lu membuka bisnis baru lu padahal begitu semangat dan lu memiliki mimpi tujuan yang clear, yang jelas bahwa one day gua harus bisa seperti ini, ya kan? Atau pada saat malam-malam lu nonton motivasi-motivasi yang mengatakan bahwa orang bisa sukses usia muda. Lalu lu merenungi hidup lu lihat, lu ngaca, lu ingat-ingat hidup lu refleksi hidup lu katakan bahwa kok gue belum apa-apa ya. Padahal gue sekolah bagus kok, padahal gue bekerja keras kok, padahal lo ngerasa gitu tuh, padahal gue masuk kantor disiplin kok, padahal gue usahanya juga gue jalanin terus kok, tapi kok semua rencana gue rasanya nggak tercapai. Ada orang lain di bawah umur 30, dia sudah menjadi miliarder. Ada orang yang umur masih 25, 26, sudah bisa nulis buku bestseller. Ada orang yang menjelang umur 40, dia sudah menjadi seorang CEO di perusahaan yang besar. Tapi kenapa gue begini-begini aja? Dan hal itu malahan terus ada di pikiran lu, sehingga membuat lu stres berlebihan. Dalam video ini, gue akan kasih lo 3 tips supaya lu mengerti betul bagaimana untuk sukses di usia muda. So, tonton terus video ini sampai habis. Tips pertama, semua orang punya jalurnya masing-masing. Basi lu bilang, selalu. Tapi menurut gue yang paling lebih basi lagi adalah kalau lu melihat-lihat semua orang ini suksesnya kayak begini-begini, terus lu merasa lu gak bahagia. Bos, gue punya slogan, namanya hidup gue, cara gue, mimpi gue. Slogan itu lu lihat tuh, narsis banget bos. Gue pengen setiap orang menemukan hidupnya sendiri, menemukan mimpinya sendiri, menemukan caranya sendiri. Karena orang masing-masing punya cara yang berbeda-beda untuk sukses dan punya pengertian yang berbeda-beda untuk sukses. Kok lu banding-bandingkan sama orang, oh dia udah jadi miliarder 30, terus lu belum. So what? So what? Apakah lu gak sukses? Kenapa? Terus bagaimana dengan orang yang ibu-ibu yang suka lihat anaknya maju? Padahal dia nggak punya mobil mewah atau nggak bisa jalan-jalan keliling dunia, tapi dia merasa sukses dan dia merasa happy. Apakah dia tidak sukses? So setiap orang, gue yakin bos, setiap orang punya jalurnya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing, punya kesuksesan masing-masing. So lu mesti mengerti betul yang namanya slogan gue, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Ketika lu mengerti soal ini dan lu menjadi orang yang menemukan kesuksesan lu sendiri, maka itu akan membuat lu menjadi lebih bahagia. Orang yang bahagia, otaknya lebih pintar bos. Kalau lu pengen belajar bagaimana menemukan jati diri lu, bagaimana menemukan apa sih hidup yang pengen lu jalani, apa sih bagaimana membentuk tujuan hidup lu, mimpi lu, bagaimana menciptakan strategi dan cara yang lu banget, yang sangat unik lu banget, gue punya online course namanya course hidup gue, cara gue, mimpi gue. Lu bisa daftar di link di bawah ini. Kita bisa belajar bareng. Apapun persoalan lu, apapun situasi lu, kita bisa share bareng dengan diskusi di dalam WhatsApp lu. So daftar sekarang. Gue tunggu lu di course hidup gue, cara gue, mimpi gue. 2. Stop berpikir untuk mengubah dunia. Mengertilah bahwa pekerjaan lo yang paling penting. Maksud gue gini, ketika lo dengar kata-kata sukses usia muda, seolah-olah hidup lo maju itu ukurannya itu umur 30 tahun, ya kan? Pada saat lo umur 25, kayaknya hidup lo tinggal 5 tahun lagi. Dan lo merasa lo harus mengubah dunia. Jadi rasanya lo pingin berbuat sesuatu yang benar-benar bisa change the world.
Semakin dekat ke umur tertentu yang lo taruh di otak lo yang ngaco ini, lu bilang umur 30 misalnya sukses, kalau umur 30 udah nggak muda lagi, semakin deket lu malah fokusnya ke, wah hidup gue seolah-olah hidup gue tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun lagi gue udah gak sukses nih. Udah lu lihat kiri kanan, oh iya ya, ada banyak orang umur 30 udah bisa jadi miliarder, karyanya sudah terkenal. Men, bos, nggak begitu. Yang paling penting orang sukses di usia muda, dia adalah selalu memikirkan apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia perbuat. Bagaimana caranya untuk selalu bertumbuh, mengembangkan skillnya. Kalau dia usaha, bagaimana mengembangkan usahanya. Kalau dia karir, bagaimana dia supaya bisa naik ke jabatan berikutnya. Satu jabatan di atasnya. Dia nggak perlu mikir sampai jauh-jauh harus jadi CEO sebuah perusahaan internasional. Nggak. Apa yang dia pikirkan adalah, apa sih yang mesti gue lakukan untuk bertumbuh satu tingkat lebih baik dari hari kemarin. Apa yang lu kerjakan, itulah yang memberi perbedaan antara orang yang sukses di usia muda ataupun tidak sukses. Gue mau kasih ilustrasi adalah seperti singa. Singa itu nggak yang paling besar, bos. Yang paling gede kan gajah, ya kan? Tetapi dia juga nggak yang paling cepat larinya. Karena yang paling cepat tuh cita, macan tutul ya. Itu kan pelari tercepat di hutan. Yang paling gede kan gajah. Tetapi kenapa singa king di hutan itu? Kalau singa lihat gajah, otaknya singa, ini dia makan siang gue. Ya kan? Gue mau hantam dia. Tapi lu coba lu lihat gajah. Kalau gajah lihat singa, otak pertama dia apa? Kabur, bos. Daripada gue diterkam. Ya kan? Reaksi pertama dia adalah kabur. Lihat, kalau reaksi singa adalah gue kejar dia, gue sikat nih makanan gue. Untuk menjadi sukses di usia muda, itu simple. Mindsetnya simple sekali, tapi tidak mudah. Reaksi singa adalah kerja keras. Yang membedakan singa adalah singa itu selalu mengejar mangsanya sampai dapat. So, kalau lo pengen sukses di usia muda, mengertilah apa pekerjaan lo itu penting dan milikilah mindset untuk selalu bertumbuh, untuk selalu bersemangat, mengembangkan apa yang lo kerjakan lebih baik dari hari kemarin. Kalau lo punya mindset yang selalu bertumbuh, one day lo akan mencapai kesuksesan yang memang benar-benar lo impikan. 3, stop bandingin diri lo dengan orang lain. Bos, lo keren. Udah, lo king, lo jago, lo keren. Lo ngomong lagi hidup gue, cara gue, mimpi gue. Kalau lo merasa gue belum sukses, gue kok kayaknya hidupnya begini-begini aja, itu karena lu kebanyakan makan sosial media, bos. Lu kebanyakan browsing sama komunitas-komunitas lu. Mungkin ada komunitas alumni lu, kok seumuran gue dia udah bisa beli ini, gue belum. Kok kayaknya dia lebih terkenal ya, kok kayaknya dia lebih oke ya daripada gue. Stop it. Lu penting, bos. Lu penting di komunitas itu. Coba lu, kalau lu mati besok, pasti komunitas itu akan rindu sama lu kan? Pasti komunitas itu akan kangen sama lu kan? Kalau lu berbuat sesuatu buat komunitas lu, itu menandakan bahwa lu penting di komunitas itu. Jadi stop it bandingkan diri lu dengan orang lain. You have your own life. Lu king, lu jago. Apa sih sukses? Sukses itu adalah yang lu ciptakan sendiri, bos. Kalau lu terus-terusan beating up, lu terus-terusan gue mesti dapat ini, gue mesti begini, lu terus-terusan memacu diri lu. Kalau in a good way, in a positive way sih oke. Gue sarankan orang untuk selalu bisa bertumbuh. Tetapi yang kebanyakan gue lihat terjadi adalah ketika lu mendengar sukses usia muda, ketika lu membandingkan diri lu dengan orang lain, yang ada lu paksa diri lu dan lu gak enjoy the process. So, kata kuncinya adalah lu harus enjoy proses dalam hidup lu. Bukan gue ajak lu untuk berhenti, stop dan puas, tidak. Tetapi bagaimana lu bisa selalu enjoy prosesnya dan akhirnya lu bisa meningkatkan standar lu hari demi hari. Ini yang kita bicarakan adalah hidup lu sendiri. Hidup yang lu tentukan sendiri. Hidup yang lu pingin terjadi. Nggak mungkin sama, bos, hidup lu dengan yang lain. Jadi stoplah untuk banding-bandingkan diri lu dengan orang lain. Kalau lu bisa mengerti arti kata stop bandingkan diri lu dengan orang lain, gua
yakin lo akan lebih punya kepercayaan diri yang tinggi dan membuat otak lo menjadi lebih open-minded. So, pada saat lo memiliki strategi baru atau lo pengen punya planning, lo akan lebih leluasa, lo akan lebih bebas untuk share ke teman-teman lo. Bos, gue pengen bikin ini deh bos. Bos, gue pengen melakukan strategi ini. Atau lo bisa tanya sama kiri kanan lo, gimana ya lo dulu waktu mendapatkan situasi yang memang sekarang terjadi dalam diri lo. Ada saran nggak? Lo minta advice ke teman-teman sekitar lo, atau lo bisa lebih banyak belajar, atau lo bisa lebih banyak membaca, belajar ilmu pengetahuan baru, lo bisa ikutan online course atau online mentoring dengan role model yang lo suka. Karena fokus lo adalah enjoying the process, instead of lo bandingin dengan teman-teman lo. So, ngertilah ini, stop bandingkan itu, arahkan fokus lo ke tujuan hidup lo. Yakinilah bahwa hidup lo penting buat dunia ini. Yakinlah bahwa hidup lo sudah melakukan sesuatu. Jadi, stoplah bandingin dengan orang-orang lain. Arahkanlah energi pikiran lo, fokus lo untuk bagaimana menemukan cara baru mencapai mimpi lo. Lo bisa sharing ke temen lo bisa belajar lebih banyak lagi dari buku atau dari internet, atau lo suka ikut course ataupun online course, atau lo bisa lihat role model lo bagaimana menciptakan kesuksesan dan banyak hal. Ketika fokus lo sudah ke sana, maka senantiasa hidup lo akan enjoy dan lo akan mencapai tujuan lo sukses usia muda. Jadi ketika lo dengar kata-kata sukses usia muda, ingatlah 3 tips dari gua. 1, semua orang punya jalannya masing-masing. 2, stop berpikir untuk mengubah dunia. Kerjaan lu lah yang terpenting. Dan yang ketiga, stop bandingkan diri lu dengan orang lain. Kalau lu ikutin 3 tips ini, gua harapkan lu mengerti betul apa yang dimaksud dengan sukses usia muda. Orang yang berjalan membentuk hidupnya sendiri, menemukan caranya sendiri, mampu menemukan tujuan hidup sesuai apa yang di otak dia. Dan yang pasti, kalau dia enjoying the process dalam rangka menuju mimpinya, itulah yang gue katakan sukses usia muda. Gue mau dengar dong komen lo, opini lo ketika lo mendengar kata-kata sukses usia muda. Apa sih yang lo harapkan? Apa sih yang ada di otak lo? Apapun itu, komen di bawah ini. Dan kalau lo suka sama video ini bos, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, apapun yang mau lo share, yuk WA gue sekarang, ini nomornya. Thank you sudah nonton video gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Thank you, bos.